Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sipul. Alhamdulillah saya kita. Saya tenang kita pada kenal ya Pak Sipul. Aslinya kita sama-sama tahu ya. Kita sama-sama kenal. Cuma saya memperkenalkan diri kembali. Nah, saya Muhajir Pak Sipul, mahasiswa Universitas Terbuka, bidang minat agribisnis, bidang minat pemilihan dan komunikasi perikanan. Boleh bisa diperkenalkan walaupun kita sudah tahu, bisa dikenal Pak Sipul untuk Nama saya Saiful Anam. Ya, jadi saya sebagai petani garam. sebagai petani garam. Petani garam. Siap. Kalau boleh tahu sejak kapan? Kalau saya dari di garam ini sudah lama sebenarnya. Mulai SMP saya ikut bapak, cuman pas di garamnya ini yang mengelolanya itu sekitar tahun 2014. Oh, full murni ngelola sendiri. Mengelola sendiri saya. Sejak tahun 2014. Kira-kira luasan berapa Pak Sipul? Untuk luas kurang lebih sekitar 1 hektar 1 hektar. atau 800 itu. 8.000 8.000. 8.000 meter persegi, berarti hampir 1 hektar. Kalau luasan meja garamnya berapa? Untuk meja garam kami memiliki 4 meja garam, di antaranya itu luasnya 14 lebarnya. Untuk meja garamnya atau ini Pak? Oh, ya. Itu sepanjangnya sekitar 80. 12 14 sama 14 kali 80. Berapa peta? 4 peta untuk meja garam jadinya. Meja garam Untuk jadi. mengelola airnya beda lagi Oh, nanti. beda lagi. Iya. Berarti aslinya Bapak Sipul ini memang sudah berpengalaman ya. Oh iya sudah lama ya. Saya di sini mencoba untuk melakukan proses penyuluhan Pak Sipul ya. Oh iya. Di sini saya mau melakukan proses penyuluhan terkait dengan desain dan layout tambah garam dan mungkin yang sudah Bapak praktekkan itu mungkin ini hanya sebagai pelengkap saja Pak. Jadi kan tidak merubah secara keseluruhan, tidak merubah metode, tidak merubah teknis, dan tidak merubah total desain dari bahan tambahnya sendiri. Bisa diceritakan alur dari proses awal sampai akhir jadi garam itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara sekilas Pak. Kalau airnya ambil dari laut, Pak. Gratis airnya. Dari laut masuk ke palo. Palo itu apa bahasa Indonesia? Saya tidak tahu. Palo itu kolam penampungan? Bukan, baduk nanti. Oh, tandon air. Palo dari itu nanti ke baduk penampungan. Penampungannya. Dari baduk nanti disalurkan lewat selongan. Nah, selongan itu aliran airnya terus pakai pompa ditaruh ke pengandelan gitu. Pengendelan. Pengandelan itu untuk meja nomor 1. Oh, ya. Terus. Untuk pengandelan meja nomor 1 nanti selang berapa hari dipindahkan atau diukur salinitasnya ke meja nomor 2. Untuk meja nomor 2 nanti dikelola, terakhir itu di meja nomor 3. Pas biasanya itu ukurannya sekitar 22. Nah, 22 ininya dipindahkan meja garam. Garam. Kalau saya sendiri punya 2, Pak. Ada yang pakai geomembran, ada yang pakai tanah ini, Pak. Berarti sudah ada yang punya geomembran, ada yang tanah. Ada yang tanah. Berarti kan ada 4 peta ya? Iya, 4 peta. Geomembrannya berapa peta? Geomembrannya 2 peta, terus yang tanah 2 peta. Siap. Berarti secara teknis itu sudah hampir lengkap aslinya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Sipul, Ya. kita kan memakai bahasa yang baku ya. Oh ya. Yang pertama kan dari air itu ke kolam penampungan air muda. Ya air muda. Itu awal ya. Awal. Setelah itu masuk ke kolam pemilihan 1, kolam pemilihan 2, kolam pemilihan 3. Ya, itu namanya pemilihan 1 itu pengandelan itu, Pak. Pengandelan namanya. Iya, pengandelan. Setelah itu masuk ke kolam ulir. Ya. Lanjut. Nah, setelah itu masuk ke kolam penampungan air tua. Ya. Itu kalau pakai bahasanya Pak Sipul tadi itu kolam nomor 3 ya. Nomor 3. Kolam nomor 3 itu samanya dengan kolam penampungan air tua. Air tua. Setelah itu baru masuk ke meja kristalisasi. Meja kristalisasi Baik yang tanah maupun yang geomembran. geomembran. Kalau boleh tahu juga Pak Sipul, untuk yang air muda itu, yang kolam penampungan itu kira-kira itu BI-nya berapa salinitasnya?
Muda itu ada yang 15, kalau memornya itu apa, panasnya sudah lama kayak bulan apa Agustus September itu beda lagi. Berarti dari air laut itu langsung 15 bi. Enggak, untuk yang bulan-bulan akhir tahun itu yang agak Puncak-puncaknya. Puncaknya. Puncaknya. Berarti kisaran 15 BE-nya berarti alurnya itu semakin lama semakin naik. nah semakin lama semakin naik. Menjadi kristalisasi meja garam berapa? Minimal Minimal masuk ke meja kristalisasinya itu. kalau saya sendiri menggunakan 22. Soalnya Hmm. kalau kecil untuk yang tanah itu. Iya. Untuk yang tanah. Kalau yang di bawah itu nanti makan garamnya itu. Garam yang sudah ada di situ itu terkikis itu. Berarti Kalau minimal muda tuanya itu minimal masuk ke meja kristalisasi itu 22. 22. Untuk yang tanah, untuk yang di drum beda lagi itu. Berapa geometran? Kadang 18 saya dikasih. Oh, berarti 20 ya. 18 minimal 18 itu sudah 18 masuk ya, ke. 20. Secara teknis Pak Siful, teknisnya sampai itu sudah benar aslinya. Cuma saya memberikan urutan-urutan secara teorinya seperti apa. Walaupun kita di sini sama-sama belajar Pak Siful ya. Secara kita kalah dengan petani garam. Atau sekarang kan namanya kan petambak garam kan. Petambak. Kita kalah. Tapi kan kita kan berusaha untuk memberikan teknis teori itu yang benar. Aslinya Anda itu sudah benar, cuma kami lebih coba menyempurnakan sebelumnya memperbaiki apa yang kurang itu. Setelah pertama itu memang dari air laut masuk ke kolam penampungan ikan. Setelah itu minimal itu 8 B-nya. Kalau Anda itu bisa sampai 15 itu malah lebih bagus tuh, bisa lebih cepat ya kan seperti itu. Untuk yang awal musim itu memang 8. Oh, awal musim memang 8. 8. Kalau seperti sekarang ini 8. Oh, sekarang Tapi berapa? kalau sudah yang puncak-puncak memornya itu, puncak panasnya itu Ya, panasnya baru. ya baru. Lalu setelah itu berapa hari di kolam penampungan air muda kalau sampean? Di air muda tergantung airnya. Kalau airnya masih banyak, yang dikelola itu dibiarin. Nah, anggaplah start awal musim panen kedua. Bukan musim panen pertama kan lambat kan. Musim panen kedua rata-ratanya itu berapa hari? Di Di kolam penampungan air muda. di kolam penampungan air muda. Basem bukan? Basem. Air laut kan ke kan Air muda. air muda itu di kolam penampungan air muda itu kira-kira itu berapa hari? Rata-rata saja. Kan tidak akan sama yang awal musim sama akhir musim kan berbeda kan. Biasanya kalau sudah air sudah pasang itu dipenuhi itu. Dipenuhi, terus dipakai secukupnya dulu yang dikelola. Yang dikelola itu sebelumnya. Ya, nanti diambil lagi air mudanya, dialirkan lagi. Berarti tidak ada patokan pastinya berapa Nah, harinya. tidak ada patokannya. Sampai habis nanti. Biasanya itu standarnya itu minimal 7 hari. 7 hari itu di baduknya. Iya di air muda setelah air laut itu minimal 7 hari. Di standarnya itu bagusnya itu sekitar 10 hari itu bagus. Setelah itu kan masuk keluar seperti itu. Baru setelah itu nanti masuk ke kolam pemilihan. Pada saat 10 BE-nya itu sudah 10. Ya. Itu baru nanti sampai itu masuk ke kolam pemilihan pertama. Nah, sampai posisinya BE-nya itu minimal 12 BE dengan ketinggian air sekitar 10 cm ya, 10 cm ya. 10 cm ya. Jadi kalau sudah mencapai minimal 12 BE itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari baru nanti Anda itu masuk ke kolam pemilihan nomor 2. Itu kita ambil minimal 14 BE dengan waktunya itu 2 atau 3 hari. Kedalaman sama 10 cm ya. 10 cm ya. 10 cm. Ketinggian airnya itu. Ketinggian air itu 10 cm sampai 2 atau 3 hari minimal 14 BE sampai baru nanti masuk ke kolam pemilihan yang ketiga. Kolam pemilihan ketiga itu sekitar 14 sampai 16 lah. Itu baru sama 10 cm ya, 2 atau 3 hari sama. Biasanya habis itu. Habis. Itu kan secara lapangannya
saya ngasih secara teorinya itu Teorinya yang aja. bagus itu yang seperti itu. Nanti kan posisi nanti kan bisa dimodifikasi sesuai dengan lahan seperti itu. Ya, soalnya di lapangan itu Pak yang Iya. semakin tinggi airnya lama yang airnya untuk Ya 10 cm Tinggi. terlalu tinggi. nah, kalau terlalu kecil airnya habis. Ya repotnya di situ. Nanti standarnya itu 10. Oh 10 ya 10 cm tingginya. itu, Ya, saya tingginya. coba nanti Pak. Biasanya sampai itu berapa biasanya? Tidak ngukur Pak, cuman ya kalau jam pulang ya wis pulang Oh, gitu. berarti tidak diukur. Tidak Ya, diukur. nanti diusahakan. Alangkah baiknya itu nanti diukur Pak ya. Oh siap. Kalau salinitas itu sampai memperkirakan. Nah ya perkirakan, cuma nanti yang air tuanya itu di Medan nomor 3 nya itu memang harus diukur Oh, berarti sudah punya alatnya. alatnya. Oh, berarti sudah bagus ya. Baru setelah nyampe minimal 16 BE sampai masuk ke kolam ulir ya. Ketinggiannya sama lah 10 cm juga sama. Nanti kan paham kan kolam ulir bentuknya Ya. seperti apa? Diulirkan itu. Semakin panjang tuh semakin bagus. Namanya lentilin. Oh, berarti di daerah Madura namanya? Lentilin. Oh, lentilin. Lentilin itu ya saluran kecilnya Salurannya itu ya. kecilnya itu. Lentilin. Cara semakin panjang semakin bagus. Oh, Semakin panjang tuh semakin bagus. Meningkatkan BE-nya tuh lebih tinggi. lebih tinggi. Biar cepet naik berarti itu Pak, ya. Benar, itu juga itu untuk mengurangi kotoran. Misalnya seperti itu. Iya Nantinya penyaringan. baru nanti masuk ke bunker kolam tua. Oh, Itu kalau sudah posisinya itu minimal 16 BE, 16 sampai 18 BE. Nah, itu nanti masuk ke kolam air tua itu minimal 50 cm, setengah meter. oh Nah, nanti itu setengah meter tingginya. tingginya minimal. Kalau sini kan beda kan? Beda Nah, ini sedikit. tambah tipis tambah. Nah, fungsi itu untuk kolam penampungan air tua biar nanti langsung ke meja garam. Kalau sampean kan penampungan pertama kan berada di awal kan. Iya benar, sama ada di awal. Setelah itu kan semakin sedikit demi sedikit, Sedikit. dialirkan agar airnya tutup. Ini enggak, Pak Siful. Kolam penampungan itu ada dua, penampungan air muda sama penampungan air tua. Jadi sampean itu prosesnya itu anggaplah sampean awal itu posisinya itu rendah. Rendah ya. Nanti yang pengamat itu sudah BE itu tinggi, salinitas. Jadi sampean kan tinggal masuk, dikeluarkan ke meja garam, panen, keluarkan lagi meja garam, panen, keluarkan lagi ke meja garam seperti ini. Ini hanya sebatas menyempurnakan apa yang sudah ada. Bukan kami itu, oh Pak Siful salah, biar itu lebih efektif, efisien. Nah, selama keadaan lahan itu memungkinkan Pak Siful. Jika keadaan lahan itu tidak memungkinkan, baik misalkan luasan, terus strukturnya, polanya itu sudah bisa langsung berubah total, ya maksudnya yang ada itu dulu sampai laksanakan seperti itu. Kira-kira yang tahun kemarin pendapatannya itu berapa ton total yang dihasilkan? Yang dihasilkan total sekitar 90 ton 90 ton dari awal sampai akhir. Harga garam harga garam itu di bawah 50 di bawah 50. ya kisaran 50-an ya per kilo, per karung. per karung berapa kilo? Hitungannya 50 Hitungan 50 kilo. kilo per sak per karung. Faktanya berapa kilo? Akarnya ya sekitar 75 itu Pak. Berarti per karung itu fakta kalau misalkan ditimbang Ditimbang itu ya kilo. 75, kadang sampai ada yang 85 itu Pak. Kalau yang di pas saat ditimbang. Iya ditimbang. Tapi dagang itu Kursnya 50 kilo. Itu kerugian di petani itu Pak. Apakah sampean tidak mau dijual 50 kilo satu sak 50 kilo isinya ditimbang? Apakah tidak mau seperti itu? Yang pedagangnya yang nggak mau. Kalau petaninya mau yang 50. Tapi dagangnya yang nggak mau. Anggaplah misalkan dengan kursnya itu 1 kilo itu 1 karung 50 kilo secara hitungan atau 80 kilo secara fakta, itu masih menguntungkan nggak bagi petani? Menguntungkan. Menguntungkan. Menguntungkan tipis tapi Pak, karena pekerja semuanya pakai pekerja.
kira-kira berapa ideal per karung itu Idealnya untuk untuk petani agar untungnya itu sepadan? Ya kalau maksimal kan tidak ada batas maksimal Pak Sipul ya. Kalau bisa per karung 1 juta, 2 juta, monggo-monggo saja kan seperti itu. ya standarnya itu 75. 75 standarnya. Karena kalau petani garam ini kan musiman, cuma 4 bulan kadang panennya itu. Sampean dengan 90 ton itu 90 ton kurs karung 50 hitungan kan? Panen itu terus kiloannya. Kurs kilonya per kurs karung apa per kilo tulisan? Kan beda Pak Sipul. Terus anunya itu di cross 90 ton sekitar. Penghasilannya sampean apakah bisa menutupi kebutuhan dalam jangka waktu 1 tahun? Ya kalau kebutuhan itu ya alhamdulillah memenuhi, karena kebutuhan itu nggak bisa diminimalisir, bisa dianu. Kebutuhan minimal. Iya, kebutuhan minimal ya Itu bisa. berarti bisa. Bisa alhamdulillah Pak, cuma untuk makan Pak, tidak ada gaya-gayaan saya Pak. Siap Pak Sipul. Boleh minum Pak ya. Monggo. Mohon maaf. Ya mungkin dari kami sekian Pak Sipul. Kami kan juga posisi kan tidak, sekarang kan sampai kerja untuk proses Oh iya, persiapan. ya ini sudah waktunya panas ini. Terima kasih dan maaf, dan kami mewakili Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih, Oh iya. dan semoga panen sekarang itu lancar, Amin. kemarau lama, dan yang Harganya, terpenting Pak. ya harga itu tinggi ya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramin. Action kameramin.